Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu biasalihi muhtafa amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Jumardi Baktiar. Aktivitas saya sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah swasta, yaitu SDIT Al-Madinah Maros. Nama saya Hasni, aktivitas mengajar di salah satu sekolah negeri UPT SDN 23 Bangkala Barat. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah aplikasi sistem Dapodik. Sebelum kami membahas aplikasi sistem Dapodik ini, kami harus tahu dulu apa itu Dapodik. Dapodik adalah singkatan dari data pokok pendidikan. Aplikasi Dapodik adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional yang merupakan bagian dari program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Manfaat aplikasi Dapodik, jika melihat pada fungsinya, Dapodik akan memberikan banyak manfaat atau keuntungan berbagai pihak. Manfaat yang pertama yaitu manfaat Dapodik bagi PTK dan guru honorer. Manfaat Dapodik bagi PTK dan guru honorer ada 3. Yang pertama, memberikan kesempatan untuk memperoleh hak berupa tunjangan. Yang kedua, memberi tempat untuk memperoleh NUPTK yang terverifikasi dan valid. Dan yang ketiga, penyedia fasilitas monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah. Manfaat yang kedua yaitu manfaat Dapodik bagi siswa. Yang pertama, sebagai tempat untuk mendapat NISN yang terverifikasi dan valid. Yang kedua, memberikan kemudahan mendapatkan BOS, yaitu bantuan operasional sekolah. Kemudian, manfaat Dapodik bagi sekolah ada 4. Yang pertama, memudahkan pengajuan sarana dan prasarana atau disingkat dengan SAPRAS. Yang kedua, berikan kemudahan penjaminan mutu. Yang ketiga, memberikan kemudahan perubahan kelembagaan. Yang keempat, sebagai tempat mendapat NPSN yang terverifikasi dan valid. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu manfaat Dapodik bagi pemerintah. Yang pertama, membantu proses pemetaan dan pemerataan guru. Yang kedua, membantu proses akuisisi informasi pendidikan secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga, membantu mencegah kecurangan sekolah dalam mengajukan pendanaan. Adapun kelebihan dari aplikasi Dapodik. Yang pertama, Dapodik dijadikan satu-satunya acuan Kemendikbud dalam data pendidikan sekolah beserta sarananya. Komponen-komponen yang terdapat dalam Dapodik antara lain yang pertama, identitas guru, NIP, NUPTK, NRG, tanggal pengeluaran sertifikat, mata pelajaran yang diampu, dan lokasi mengajar. Yang kedua, Dapodik juga terbilang tangguh bagaimana sebenarnya program ini bekerja dengan tantangan yang dihadapi. Dalam proses penjaringan data modern adalah kondisi sumber daya manusia maupun perangkat di lapangan yang masih membutuhkan sistem pendataan ini diciptakan untuk mencari solusi, tapi tidak menutup mata kondisi infrastruktur yang masih dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, Dapodik sangat memperhatikan kriteria sekolah sebagai klien atau sumber data dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, kelompok sekolah online, yaitu 30%, di mana sekolah tersebut memiliki komputer dan jaringan internet. Sekolah kategori ini melakukan aktivitas pendataan secara full online karena fasilitas sumber daya manusianya mendukung, tidak menjadi kendala jika harus terhubung internet kapanpun. Kemudian yang kedua yaitu sekolah offline 50%, di mana sekolah memiliki komputer namun tidak memiliki jaringan internet. Yang ketiga, sekolah tanpa teknologi yaitu 20%,
Yang dimaksud di sini adalah sekolah tidak memiliki komputer, apalagi terhubung jaringan internet. Dapodik telah menganalisis jawaban atas tantangan tersebut. Sekolah online tidak masalah. Sekolah offline dalam sistem aplikasi Dapodik dapat bekerja secara offline. Kebutuhan internet hanya saat melakukan pengiriman data saja, sehingga meringankan beban sekolah dalam hal keterbatasan akses internet. Ya, adapun kelemahan atau kekurangan aplikasi Dapodik. Pada sisi kelebihan dan keunggulan sistem Dapodik juga memiliki sisi kelemahan. Jika kita pikir secara rasional, tentu semua tak ada yang sempurna dalam situasi program-program seperti ini. Bahkan sekelas Windows pun memiliki kelemahan. Namun kelemahan itu bersifat pada validasi akurasi data yang diinputkan. Hingga saat ini, update data dari sekolah pada sistem Dapodik sudah bagus, namun masih ditemukan kelemahan dari sisi akurasi. Untuk itu, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar mengajak Dinas Pendidikan tingkat provinsi, kabupaten, kota untuk melakukan verifikasi dan validasi Dapodik ke sekolah. Baiklah, saya akan mulai membahas yang pertama, yaitu fungsi Dapodik. Fungsi Dapodik di sini ada beberapa. Yang pertama, alokasi dana BOS bagi sekolah sesuai dengan jumlah siswanya. Kemudian yang kedua, alokasi kuota penerima tunjangan bagi guru yang memenuhi syarat. Yang ketiga, alokasi bantuan sarana dan prasarana bagi sekolah yang fasilitasnya belum memadai. Yang keempat, mengajukan dan perbaikan data kelembagaan sekolah. Yang kelima, mengajukan dan perpal atau verifikasi dan validasi data dan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Itulah pemaparan dari saya mengenai tentang aplikasi Dapodik, yang mana tadi saya jelaskan tentang yang pertama adalah fungsi aplikasi Dapodik, manfaat aplikasi Dapodik, kemudian kelebihan dan kelemahan dari aplikasi Dapodik. Adapun pembahasan tentang menu-menu yang terdapat dalam aplikasi Dapodik, saya serahkan kepada rekan saya Jumardi Bahtiar. Adapun menu-menu di Dapodik, yang pertama yaitu ada menu beranda. Yang kedua, menu sekolah atau lembaga. Kemudian menu yang ketiga yaitu Safras, yaitu sarana dan prasarana. Yang keempat yaitu GTK, guru tenaga kependidikan, memiliki turunan yaitu guru, tendik, dan GTK non-aktif, yaitu guru tenaga kependidikan yang non-aktif. Kemudian yang kelima yaitu peserta didik. Peserta didik ini ada peserta didik yang aktif, kemudian ada peserta didik yang keluar. Dan kemudian yang keenam yaitu rombongan belajar atau singkatan dari rombel, rombongan belajar. Kemudian yang ketujuh yaitu nilai. Nilai di sini memiliki dua, yaitu ada nilai rapor, kemudian ada nilai UN atau US. Nilai rapor, kemudian US ini ujian sekolah atau USBN, ujian sekolah berstandar nasional. Kemudian yang kedelapan yaitu jadwal. Yang kesembilan yaitu validasi. Validasi ini ada dua, yaitu validasi lokal, kemudian validasi pusat. Yang ke-10 yaitu tarik data. Yang ke-11 yaitu pusat unduhan. Di sini di-download yang kita butuhkan. Kemudian profil pengguna. Profil pengguna. Yang terakhir yaitu pengaturan. Ini ada 13 menu-menu di aplikasi Dapodik. We're at home with the Azaris. Ain't no place that I'd rather be. Chilling with my family, learning all about our deen. Knowledge is the greatest legacy. We make this path our destiny. Our deeds echo eternally. Bless me on this journey. ربي زدني علما. Grant us knowledge of the deen. ربي زدني علما. And we call
call to you in need. ربي زدني علما With the knowledge that I seek. ربي زدني علما. You can be anything you wanna be with a little motivation and aim. Yes you can. You can reach every goal you wanna reach with a little dedication and faith. Knowledge is the greatest legacy. We make this path our destiny. Our deeds echo eternally. Bless me on this journey. Yeah, yeah. ربي زدني علما Grant us knowledge of the deed. ربي زدني علما. And we call to you in need. ربي زدني علما. With the knowledge that I seek. ربي زدني علما. Selain dari fungsi, manfaat, kelebihan, dan kekurangan Dapodik, Dapodik juga mempunyai tujuan, yaitu tujuan dibuatnya Dapodik tidak lain adalah sebagai sumber informasi bagi Kemendikbud tentang kondisi sekolah di seluruh Indonesia. Selanjutnya, informasi tersebut akan digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan. Sekian dari kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا على